Oke, kalau begitu kakak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kemudahan, kesehatan dan berbagai banyak kesempatan juga kepada kita, kepada kakak, kepada kalian semua, dan kepada adik-adik yang belum hadir ya, kita doakan semoga mereka bisa hadir. Karena atas izin Allah Subhanahu wa taala, melalui ridho dari Allah, kita diizinkan untuk ketemu lagi ya setelah seminggu yang lalu. Materi terakhir itu soal ada yang masih ingat materi kemarin minggu lalu, pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat nggak apa? Materi yang kakak kasih apa? Materi yang Kak Arifin kasih atau Kak Asep kasih apa? Ada yang masih ingat? Ya, Afra silakan. Keutamaan menjaga dan membela seorang muslim sama Ya. tentang hukum. Tentang apa? Sama tentang hukum ikhlaq. Hukum ikhlaq. Oke, sip. Insya Allah betul. Ya, jadi kenapa sih kita penting sekali ya untuk belajar? Atau meski udah tahu tuh apa yang akan belajar ya, atau terkadang kita tahu materi apa yang akan diajarkan, ya tidak ada salahnya kita memberikan kesempatan buat diri kita sendiri untuk lebih sering melihat dan mendengarkan adik-adik sekalian dan kakak-kakaknya yang lain supaya kita terus terasah, terus termotivasi untuk senantiasa berbuat kebaikan, dan salah satunya yaitu menuntut ilmu agama tentunya ya, karena kita juga diutus di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia hanya sarana untuk menuju kepada apa yang memang Allah perintahkan, seperti itu. Contoh misalkan ketika kita mau sholat, kita harus menutup aurat ya. Nah, bagaimana caranya menutup aurat? Ya bisa pakai baju, bisa pakai sarung, bisa pakai mukena, dan cara mendapatkan itu semua ya menggunakan fasilitas yang namanya dunia, bisa beli pakai uang atau misalnya kita bikin sendiri dan lain-lain ya. Oke, materi sore ini sama ya, soal video juga, tapi videonya kali ini agak berbeda. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Kak Asep. Iya nggak apa-apa, baru masuk. Ini juga baru mulai, baru 5 menit yang lalu lah. Oke, nanti insya Allah hari ini sama Kak Nuri sama Kak Asep ya belajarnya, karena Kak Arifin lagi shift 2 ya, jadi lagi kerja sore ini, pulangnya malam, jadi qadarullah berhalangan untuk hadir gitu. Oke, kembali lagi ke materi video yang nanti insya Allah videonya akan diputar. Tentang apa sih Kak video sore ini? Video sore ini insya Allah bercerita tentang kenapa sih kita itu harus belajar atau pergi ke tempat yang mengandung ilmu atau pergi ke tempat kajian. Nah, nanti di video itu dikasih tahu apa aja sih alasan-alasannya kenapa kita harus tetap belajar meskipun kita udah tahu atau meskipun kita udah paham, atau terkadang ya kita ngiranya kalau saya mah ini udah pernah diajarin nih sama ustadz saya atau sama guru saya. Tapi kenapa kita masih harus terus belajar? Nah, insya Allah di video nanti akan dikasih tahu apa aja sih alasan-alasan dan kenapa kita masih harus terus untuk belajar agama ya khususnya, dan alasan-alasan yang penting kenapa sih kita harus terus pergi ke tempat yang memiliki ilmu atau pergi ke tempat kajian. Oke, silakan dibuka dulu buku catatannya, diambil pensilnya, pulpennya, atau minumnya, mungkin cemilan-cemilannya boleh. Silakan ya. Sambil kakak siapin dulu materinya.
Tadi udah tes ini ya, udah tes apa? Udah tes suara juga alhamdulillah udah oke. Sekarang berarti tinggal tes ulang nih yang kedua ya. Cara bilangin ininya gimana ya? Stereo. Hai. Oh gini, ya, ya, ya. Oke, kakak mulai ya. Bismillah. Sepuluh alasan kenapa kita harus Kak. kaji. Waalaikumsalam. Pertama, mendatangi kajian atau menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya menuntut ilmu agama itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, memahami agama dengan benar merupakan tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan yang banyak untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pakihkan ia dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, Allah memudahkan bagi penuntut ilmu agama jalannya untuk menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Keempat, orang yang alim atau berilmu akan dimohonkan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi, serta mendapatkan ridho dari para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan pun yang berada di dalam air. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, orang yang berilmu di sisi Allah lebih utama dibandingkan ahli ibadah yang kurang ilmunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Hadis riwayat Abu Daud. Keenam, ilmu agama merupakan satu-satunya warisan para nabi alaihimussalam yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya, para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Kedelapan, ilmu yang bermanfaat akan menjadi pahala yang terus mengalir, meskipun pemiliknya telah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika seseorang manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali dari 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kesembilan, orang yang menghadiri majelis ilmu di masjid akan mendapatkan 4 hal yang istimewa, yakni ketenangan hati, dinaungi dengan rahmat Allah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu di antara rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya,
Malaikat akan turun kepada mereka, sakinah atau ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang mulia di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Ke-10, kita harus rajin menuntut ilmu karena Allah tidak pernah memerintahkan Rasulullah SAW untuk meminta tambahan apapun selain tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu, seseorang mendapatkan keselamatan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surat Toha ayat ke-114. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Oke, alhamdulillah. Videonya sudah selesai ya. Jadi itu tadi ada 10 alasan kenapa kita harus tetap rajin pergi ke kajian ya, atau belajar menuntut ilmu agama tentunya, dan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Oke, yang pertama tadi apa? Ada yang masih ingat nggak? Hilmi atau Azura atau Afra? 10 alasan. Alasan yang pertama apa tuh? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Tes Afra, Azura, Hilmi, gimana? Ya, tadi saya telat Kak masuknya. Ya, apa? Yang lebih apa? Atau Afra mau jawab boleh? Tahu Kak, soalnya tadi kecepatan Kak. Nggak sempat kecepatan. Banyak ya? Ya udah nggak apa-apa. Atau kita geser-geserin aja videonya kayak gini ya. Ini kan ada nih. Udah kelihatan belum? Nih, 10 alasan kenapa kita harus rajin kajian. Yang pertama, kelihatan ya? Ini sambil ya betul. Azura tuh, salah satu alasannya adalah mendatangi kajian merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ya, betul. Yang pertama, mendatangi kajian atau menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Jadi kalau kita mengaku beragama Islam, ya berarti harus mau belajar agama, harus mau menuntut ilmu. Sebentar ya, supaya enak gimana ini. Oke, itu yang pertama. Karena menuntut ilmu ya merupakan sebuah kewajiban bagi kita, buat setiap orang yang mengaku beragama Islam. Terus kenapa sih? Karena Nabi SAW bersabda yang artinya menuntut ilmu agama ya maksudnya wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau hukumnya wajib, nih berarti kalau dikerjakan apa, dan kalau ditinggalkan kenapa? Ada yang bisa kasih tahu? Apa yang terjadi kalau kita melakukan hal yang wajib? Tahu nggak? Yo. Zura, Afra, Hilmi. Pertanyaannya apa Kak? Pertanyaannya, apa yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan sesuatu hal yang wajib? Dan apa yang akan kita terima kalau kita melanggar sesuatu hal yang wajib? Kalau yang mendapatkan itu dapat pahala, kalau yang satunya lagi itu apa nggak tahu, pokoknya dapat dosa. Ya, betul ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu hal yang wajib, maka kita dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan berarti kita dapat dosa. Nah, kalau kita tidak mau menuntut ilmu, menuntut ilmu kan hukumnya wajib ya. Sholat juga hukumnya wajib. Mentauhidkan Allah juga hukumnya wajib. Berarti kalau kita tidak menuntut ilmu atau kita malas belajar,
berarti kita dosa. Ya nggak? Ya sama kayak misalkan Hilmi udah dikasih uang saku sama ibunya untuk berangkat ke sekolah, tapi Hilminya nggak mau. Kenapa Hilmi nggak mau? Karena aku males gitu. Aku pengen main aja sama teman-teman aku gitu, atau main ke tempat permainan gitu. Nah itu nggak boleh, karena menuntut ilmu hukumnya wajib, berarti itu harus wajib dilakukan. Wah Kak, berarti setiap orang itu harus ngajarin kayak guru-guru di sekolah dong. Ya tergantung. Kalau misalkan ilmunya sudah banyak, ya berarti selain tugasnya dia belajar adalah mengajarkan gitu ya. Contoh kayak misalkan guru-guru, adik-adik sekalian yang ada di sekolah, atau orang tua yang suka ngingetin sholat ya, yang suka ngingetin puasa sunnah, yang suka bangunin sholat subuh, ya itu berarti ilmunya sedang diamalkan. Oh, saya tahu nih kalau anak saya punya kewajiban untuk sholat 5 waktu, maka sholat subuhnya harus saya bangunin. Wah, anak saya juga punya nih kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, maka harus saya arahin ke sekolah, harus dikasih uang jajan ya, harus dikasih buku, harus dikasih seragam dan lain-lain. Ya, jadi hukum menuntut ilmu adalah wajib. Kalau dikerjakan dia dapat pahala, kalau ditinggalkan berarti dia berdosa gitu. Jadi memahami agama dengan benar merupakan tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan yang banyak untuk kita. Kalau kita belajar agama ya berarti pemahaman kita minimal bertambah, atau kalau tidak bertambah, misalkan sama nih ilmunya 10, terus setelah belajar ya 10, tapi ada yang berubah, misalkan nomor 9 sama nomor 10-nya kita awalnya salah, tapi ternyata kita jadi tahu kalau sekarang jadi benar gitu. Bahkan sekitar 2 hari yang lalu ya, kalau nggak kakak salah ingat, itu ada teman kakak nanya, apa hukumnya kalau misalkan sholat itu nggak ke masjid? Nah, dia awalnya taunya itu kalau nggak sholat ke masjid itu hukumnya tidak sah. Jadi sholat ke masjid itu hukumnya wajib. Kalau tidak ke masjid berarti sholatnya tidak sah. Nah itu kan pemahaman agama yang keliru ya, yang kurang benar. Maka dia nanya, ya dia coba cari tahu benar nggak sih. Nah ternyata pemahaman dia keliru. Nah, pemahaman dia salah, bahwa yang betul adalah ya sah-sah aja kalau sholat di rumah ya, bagi perempuan atau misalkan bagi laki-laki yang punya uzur atau punya alasan, contoh misalkan dia sakit atau hujan lebat ya, atau ada bencana alam dan lain-lain, ya insya Allah itu masuk ke dalam kategori uzur. Nah kalau kita tidak memahami agama dengan benar, ya sayang sekali gitu ya, kita sudah melakukan ibadah ini dan itu, tapi ternyata hasilnya malah kurang bagus gitu ya. Jadi kalau kita dikasih kesempatan nih kayak hari ini belajar ya bersemangatlah, nah senanglah bahwa berarti Allah lagi pengen ngasih pahala buat kita, pengen ngasih kebaikan yang banyak buat kita, itu ya. Oke lanjut. Selanjutnya itu nomor 2. Nah, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan fakihkan ia dalam masalah agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Contohnya apakah? Contoh gampangnya misalkan hukum sholat. Ya, dulu mungkin pas masih kita kecil kita susah banget disuruh sholat. Kenapa sih? Karena kita nggak tahu kalau itu hukumnya wajib. Nah, wajib itu apa? Ya, sama yang kakak bilang tadi di awal. Wajib itu hukumnya kalau kita kerjakan kita dapat pahala, balasan kebaikan. Kalau kita tinggalkan kita dapat dosa. Kalau kita kecil mungkin kita nggak tahu dosa itu apa sih, pahala itu apa sih, surga itu apa sih, neraka itu apa sih. Nah, ketika sudah semakin besar, Allah kasih tambahan akal, kemudahan dalam menyerap ilmu, ya semuanya dikasih tahu gitu supaya kita tidak tersesat. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu Allah memudahkan bagi penuntut ilmu agama jalannya untuk menuju surga. Jalan menuju surga banyak. Contohnya bisa dengan puasa, bisa dengan apalagi sedekah, bisa dengan berbuat baik ya. Tapi dengan menuntut ilmu
jalan kita untuk menuju surga itu jauh lebih gampang. Nah, bahkan Nabi pernah bilang kalau barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi jalan menuju surga itu panjang ya, nggak gampang, banyak godaan, terus terkadang nggak banyak orang yang bertahan. Ada aja yang di tengah jalan tiba-tiba males, di tengah jalan tiba-tiba kegoda sama temannya atau lingkungannya dan lain-lain. Nah itu yang bikin kita sulit untuk masuk surga. Atau mungkin masuk surga tapi lama banget. Ya dia harus ke neraka dulu, mampir dulu. Nah kita kan nggak pengen ya seperti itu ya. Semoga kita juga semuanya masuk ke dalam surga langsung, nggak pakai nginep dulu di neraka. Nah, gimana caranya Kak? Ya salah satunya dengan mencari tahu, ya belajar ilmu agama. Yang keempat, orang yang alim atau berilmu akan dimohonkan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Tuh coba, keluarga kita sendiri aja ada berapa? Belum Pak RT, belum Pak RW, belum Pak Gubernur dan rakyat-rakyatnya, belum Pak Presiden dan semua orang yang ada di negeri ini ya. Terus itu baru di negeri ini, terus belum di negara lain ya. Lalu itu baru penduduk bumi, bagaimana dengan penduduk langit yang isinya malaikat dan lain-lain. Itu insya Allah banyak banget yang mau memohonkan ampun. Ya, jadi itu sangat penting sekali. Ini ada salah satu hadis yang berbunyi bahwa Nabi bersabda yang artinya sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Ya, semoga saat ini sekarang ada malaikat-malaikat yang Allah utus di tengah-tengah kita yang menaruh sayapnya sebagai tanda ridho. Karena kita sedang menuntut ilmu supaya pengen tahu gitu ya, apa sih yang salah, apa sih yang benar. Dan sesungguhnya orang yang berilmu dimintain ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi. Sampai ikan pun yang berada di dalam air. Hadis riwayat Abu Daud. Coba bayangin, ikan di dalam air, ya hadisnya nggak bilang ikan di dalam air di negara kalian, enggak. Tapi ikan di dalam air. Ya berarti kan semua ikan yang ada di dunia ini ada di dalam air atau ada di dalam laut yang sangat gelap. Kan kita nggak tahu ada berapa jumlah ikan yang ada di dalam air gitu ya. Jangankan ikan yang di dalam air, kalau kita makan ikan teri yang kecil-kecil gitu ya di atas meja kita atau di atas piring kita, coba deh hitung, itu kan banyak banget ya, segitu yang ada di meja makan kita, apalagi yang ada di dalam laut sana itu kan jumlahnya Masya Allah ya banyak banget. Jadi semangat dalam menuntut ilmu supaya kita diampunin. Kenapa sih diampunin gitu? Ya sederhana aja. Kalau dosa kita sudah diampuni, ya berarti yang ada sisanya apa? Sisanya kebaikan, ya. Sisanya pahala, sisanya hadir yaumul mizan ya, hari di mana timbangan itu dipakai untuk menimbang mana kebaikan, mana keburukan. Yang berat kebaikannya berarti masuk surga, yang ringan atau yang enteng kebaikannya dia Allah takdirkan masuk neraka. Tapi kalau kita sudah diampuni semua dosanya, berarti sisa kebaikan, ya berarti peluang kita untuk masuk surga jauh lebih besar. Jadi tetap semangat untuk menuntut ilmu. Ya. Lalu yang kelima, Yang kelima, orang yang udah berubah, udah ya. Orang yang berilmu di sisi Allah lebih utama dibandingkan ahli ibadah yang kurang ilmunya. Ini maksudnya gimana Kak? Maksudnya adalah, kita lihat selanjutnya. Nabi pernah bersabda, kalau adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Ya, jadi seperti bulan saat bulan itu terang banget dari bintang-bintang lainnya. Mungkin kalau adik-adik pernah lihat bulan, kayak bulan purnama gitu ya, full. Lalu ada bintang-bintang,
cahaya bintang sama cahaya bulan kan bedanya jauh ya. Kelihatannya kalau bintang kecil banget. Nah, begitu juga seperti orang-orang yang ahli ibadah, mereka senang melakukan ibadah tapi nggak paham ilmunya, ya diibaratkan seperti bintang. Tapi orang yang berilmu meskipun ibadahnya sedikit, mereka seperti bulan. Kenapa? Karena mereka mengetahui keutamaan dari ibadah itu sendiri. Oke, selanjutnya yang keenam. Yang keenam yaitu ilmu agama merupakan satu-satunya warisan para nabi. Nih, lihat, nabi mewariskan ilmu, bukan mewariskan uang, bukan mewariskan dinar atau dirham. Jadi enak banget ya kita dikasih warisan. Dan warisan ini pun lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena Nabi pernah bilang kalau ada yang ingat? Ya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para nabi. Lalu sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka sesungguhnya barang siapa yang mendapatkan keberuntungan, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar kalau dia mengambil ilmu itu. Ya, jadi Nabi kasih warisan, bukan uang, bukan harta, juga bukan benda, tapi ilmu. Ya, jadi diambil semua manfaat-manfaat ilmu yang ada di agama ini. Lalu yang ketujuh, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu baik di dunia dan di akhirat. Apa janji dari Allah? Allah sendiri berfirman yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi ketika kita tahu sesuatu hal, maka baik orang-orang yang ada di dunia, ya, entah teman kita, saudara kita, atau guru-guru kita, pasti mereka memberikan rasa hormat yang berbeda sama anak-anak yang, mohon maaf, misalkan kurang cerdas atau kurang pandai gitu ya. Coba perhatiin deh adik-adik sekalian, kalau yang juara 1 ya, yang juara 2, juara 3, itu ketika kita lihat mereka pertama kali masuk atau ngerjain soal itu, kelihatannya, Masya Allah, enak banget jadi dia ya. Pasti soalnya gampang menurut dia, karena dia udah belajar, karena dia juga udah tahu ilmunya. Pasti nggak akan susah. Nah, segitu di dunia, bagaimana di akhirat? Karena di akhirat nanti justru jauh lebih banyak lagi balasan-balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Oke, lanjut. Yang ke-8, ilmu yang bermanfaat akan menjadi pahala yang terus mengalir. Ya, jadi inilah alasan kenapa meskipun guru-guru kalian itu sudah punya pekerjaan di rumahnya, sudah punya tugas dan tanggung jawab di lingkungannya, mereka tetap mau ngajarin kalian ya, supaya apa? Ilmunya menjadi bermanfaat. Dan kalau ilmu yang bermanfaat itu kan akan menjadi pahala yang terus mengalir gitu, sampai nanti kita ditimbang amalan kebaikannya itu tadi. Contoh misalkan siapa yang punya adik di rumah? Afra, Azura, atau Hilmi, Kak. Setahu Kak, iya, pada punya adik semua ya. Coba punya adik. Ada yang punya adik banyak. Ya, anak terakhir, Kak. Anak terakhir. Aku punya Kak. Adik? Hah? Yang punya adik siapa? Afra ya. Afra punya adik ya. Tapi masih kecil kayaknya ya. 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 Siapapun yang punya adik ya, atau punya kakak, terus ketika kalian itu makan
Ya, contoh sederhananya ketika kalian makan. Terus kalian tahu nih kalau ada saudara kalian yang makannya nggak baca bismillah gitu. Atau makannya pakai tangan kiri. Nah, kalian kasih tahu, adek atau kak, kan kalau di dalam Islam itu kan nggak boleh loh makan pakai tangan kiri gitu ya. Nggak boleh loh makan itu langsung makan tanpa baca bismillah, atau dia nggak makan ngambil makanan yang jauh gitu ya. Itu nggak boleh, setahu aku ya, itu kita nggak boleh ngelakuin itu. Nah, ternyata sama adik kita ya, atau sama kakak kita, oh iya ya bener ya. Ya, makasih ya udah ngingetin aku. Oke. Nah, di situ ketika misalkan mereka ingat terus ya, mereka pakai terus ilmunya, maka selama itu juga kalian akan mendapatkan pahala yang banyak. Atau contoh lainnya misalkan ada guru kita di sekolah atau orang tua kita di rumah mengajarkan kita bacaan Al-Fatihah ya. Bacaan Al-Fatihah itu kan mungkin sederhana ya, sepele ya, nggak seperti juz 29 atau juz 18 atau juz 15 yang panjang-panjang gitu. Ayatnya sederhana, 7 ayat, dan siapa sih orang Islam yang nggak hafal Al-Fatihah gitu ya. Tapi terkadang itu jadi remeh. Padahal kalau kita ngajarin Al-Fatihah ke orang-orang, terus orang-orang itu sholat ya, sampai dia besar, yang tadinya sekolah sampai dia bisa kuliah, yang tadinya kuliah sampai dia bisa kerja, yang tadinya dia kerja bisa berkeluarga, punya anak, terus ngajarin lagi ke anaknya, maka selama itu pula kita dapat kebagian pahala dari ngajarin surat Al-Fatihah itu tadi. Coba bayangin deh, cuman ngajarin surat Al-Fatihah. Bagaimana kalau kita bisa ngajarin orang lain atau bantuin orang lain dalam rangka apa? Menghafal Quran atau memperbaiki bacaan Al-Quran, dan itu semua kembali lagi ke itulah kenapa alasan kita harus rajin belajar atau pergi ke tempat kajian gitu. Karena ya ilmunya akan mengalir terus buat kita semua. Meskipun pemiliknya telah meninggal dunia, iya betul. Meskipun pemiliknya telah meninggal dunia. Coba mungkin adik-adik pernah dengar ya, ada di Saudi itu namanya sumur. Sumurnya ini menurut sejarah dibeli sama sahabat Utsman bin Affan, sampai uang hasil kekayaan Utsman bin Affan saat itu dibikin hotel gitu ya. Jadi supaya orang-orang itu bisa menikmati fasilitas yang terus mengalir gitu ya. Sumur-sumur itu silahkan dipakai, nggak usah bayar kalau sama saya gitu. Silahkan dipakai kebutuhan kalian apa, silahkan dipakai juga dalam rangka apa terserah. Silahkan dipakai untuk kebutuhan kalian. Coba bayangin, setiap tetesan air yang diambil ya dari sumurnya Utsman bin Affan, insya Allah itu memberikan pahala sendiri buat Utsman bin Affan. Begitu juga dengan Nabi ya, Rasulullah SAW yang mengajarkan kita bagaimana cara beragama yang baik, ya, bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada sesama. Nabi juga akan kebagian pahalanya seperti itu. Jadi di dalam Islam ini nggak ada rugi ketika kita ngajarin kebaikan sama orang lain, ya. Tapi kita nggak akan pernah mungkin bisa ngajarin ilmu kepada orang lain kalau kitanya sendiri nggak tahu ya. Kalau kitanya sendiri kita nggak belajar ya. Berarti salah satu cara supaya memperbanyak amal adalah dengan rajin belajar. Gitu. Lalu Nabi pernah bersabda yang artinya jika seseorang manusia telah meninggal ya, mungkin adik-adik sudah pada hafal ya soal hadis ini, terputus amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang berdoa untuknya. Nah, jadi itu semua bisa memudahkan kita untuk menuju surga dengan lebih gampang. Lalu yang ke-9, orang yang menghadiri majelis ilmu di masjid akan mendapatkan 4 hal yang istimewa. Nah, ini yang khusus ya, majelis ilmu yang ada di masjid, yang suka ada tuh ya kajian-kajian.
Apa aja? Yaitu pertama, ketenangan hati, dinaungi dengan rahmat Allah, dikelilingi oleh para malaikat, ya, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Lihat, disebut sama guru kita aja, misalkan pengumuman hari Senin upacara, ya, mau ada pengumuman nih, silakan kumpul semua dari kelas 1 sampai kelas 6 kumpul semua. Terus nama kalian dipanggil, silakan maju ke depan. Siapa namanya? Afra, Azura, terus Hilmi sama Wisham, maju semua ke depan. Wah, kita ada apa dipanggil gitu. Terus kepala sekolah kalian bilang kalau adik-adik sekalian, anak-anak yang ada di depan Bapak, ini adalah anak-anak yang paling rajin tahun ini. Dari segi absensi bagus, dari segi kepatuhan oke, dari segi kerapihan juga cakep lah ya. Itu maksudnya seragamnya bagus, bersih, lalu pelajarannya juga nilainya bagus-bagus tuh. Coba kira-kira adik-adik seneng nggak kalau misalkan tiba-tiba gitu ya, nggak ada pengumuman apapun sebelumnya, terus kalian dipanggil, dan itu kan pasti Masya Allah luar biasa, seneng banget gitu. Apalagi kalau nanti di hari akhirat kita dipanggil gitu ya, terus nama kita disebut di hadapan para malaikat yang mulia. Kalau kita disebut di hadapan manusia yang sama-sama manusia aja kita seneng ya, apalagi kita dihadapkan sama para malaikat yang nggak pernah ya nggak pernah bikin dosa sekalipun. Nah itu kan bikin bikin iri banget ya. Sementara malaikat itu ya bisanya cuma nurut aja. Adapun kita dikasih kelebihan hawa nafsu, tapi tetap memilih untuk taat, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu yang ke-10, sebentar, ada lagi nih sebelumnya. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang mulia di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi udah kurang apa lagi coba. Sekarang masjid-masjid bagus, tempatnya dingin, ya, enak, dapat minum, kadang juga dapat snack, ya. Kadang juga ada kajian-kajian atau majelis ilmu yang kalau kita jawab pertanyaan kita dapat hadiah ya. Coba pulang-pulang bawa hadiah, perut kenyang, kenal temen, dapat pahala lagi ya kan. Enak banget tuh belajar agama nanti sekarang ini. Sebentar ya. Ada yang mau masuk? Boleh silakan. Nah, yang ke-10 kita harus rajin menuntut ilmu karena Allah. Karena Allah tidak pernah memerintahkan Nabi meminta kecuali ditambahkannya ilmu. Mana lihat? Ya, karena dengan ilmu seseorang dia akan mendapatkan keselamatan dan keberuntungan di dunia juga di akhirat. Dan katakanlah, Waqur Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Juga kalau misalkan kita baca zikir pagi ya, itu kan juga ada beberapa doa kita meminta bahwa supaya ditambahkan ilmu yang bermanfaat. Jadi pentingnya kita memiliki ilmu supaya kita tidak buta. Coba kalau misalkan adik-adik sekalian masuk ke ruangan yang gelap nih, belum pernah masuk ke dalamnya sebelumnya, terus berani nggak adik-adik sekalian lari-lari di dalam ruangan itu? Nggak pakai sendal, nggak bawa lampu, nggak bawa handphone, dan lain-lain. Berani nggak? Kayaknya nggak berani deh ya. Kakak juga nggak berani. Takut apa? Takut nginjek sesuatu yang tajam, atau takut nabrak sesuatu yang keras, atau takut kepleset, takut kebentur, dan lain-lain. Sama seperti ketika hidup di dunia. Ya, ketika hidup di dunia, kita nggak tahu ya, besok itu akan kayak gimana sih? Jangankan besok, 5 menit setelah ini nih, setelah Zoom, kita itu akan ngapain sih?
Atau Kanuri nanti bakal nanya apa ya, kan kita nggak ada yang tahu. Begitu juga dengan kalau kita nggak tahu ya, berarti ya kita harus belajar, kita harus mau untuk mempelajari ilmu-ilmu yang memang sudah Allah wajibkan untuk kita. Salah satunya itu belajar menuntut ilmu agama ya. Lanjut ya, dan katakanlah wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini ada di dalam surat Toha ayat ke-114. Nah, jadi demikian ya, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Yang ke-10, alasan kenapa kita harus rajin ya ke kajian. Yang pertama, karena yang pertama nih, mendatangi kajian atau menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Lalu yang kedua, memahami agama dengan benar merupakan tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan yang banyak untuk kita. Lalu yang ketiga, nih Allah mudahkan bagi penuntut ilmu agama jalannya menuju surga, lebih gampang nih masuk surganya. Terus yang keempat, orang yang alim atau berilmu akan dimohonkan ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang di dalam laut akan mintain ampun buat kita ya. Terus yang kelima, kita lihat yang kelima itu nih, yang kelima, orang yang berilmu di sisi Allah lebih utama dibandingkan ahli ibadah yang kurang ilmunya. Terus yang keenam, ya ada nih. Yang keenam, ilmu agama merupakan satu-satunya warisan para nabi. Ya. Maka dari itu kita harus mengambil warisan yang banyak, ya. Diambil ilmu sebaik-baiknya. Yang ketujuh, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu di antara yang berilmu di dunia dan di akhirat. Dan yang kedelapan, ilmu yang bermanfaat akan menjadi pahala yang terus mengalir. Jadi bermanfaat terus buat kita, pahalanya dapat terus buat kita. Lalu yang kesembilan, orang yang menghadiri majelis ilmu akan dapat 4 hal yang istimewa. Apa aja? Yaitu ketenangan, dinaungi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebutnya di dalam hadapan para malaikat yang mulia. Lalu yang ke-10, yang terakhir adalah kita harus rajin, karena Allah tidak pernah memerintahkan Nabi meminta kecuali diberikan ilmu. Ya, alhamdulillah videonya sudah selesai tentang 10 alasan kenapa kita harus rajin pergi ke kajian atau belajar atau menuntut ilmu ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kakak stop dulu share screen-nya. Jadi nanti silakan kalau mau ada yang bertanya boleh ya langsung raise hand atau di kolom chat ya, bisa silakan. Ya, yang baru bergabung tadi ada Safitri ya, Ahlan wasahlan Safitri. Oh, cukup banyak hari ini ya. Ada 6, ada 5. Fra, Safitri. Ya, ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh. Siapa nih yang pengen nanya soal materi tadi Kak? Ya boleh silakan. Atau yang nggak berkaitan sama materi boleh nggak? Ya kalau kakak tahu kakak jawab. Ya yuk adik-adik tuh, Kak Asep juga udah bantu. Oke. Ada pertanyaan? Gimana? Ini apa ya? Oh. Gimana Afra, Azura, Hilmi?
Wisham masih ada Wisham? Ada ya masih. Boleh siapa yang mau bertanya silakan. Kalau nggak ada yang bertanya berarti kakak yang nanya, boleh ya. Ada sudah. Kakak nanya dulu deh. Di yang nomor 1 tadi ya, mendatangi kajian merupakan menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam pastinya ya. Terus yang jadi pertanyaan adalah artinya wajib itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Apa arti dari wajib? Ya, Afra boleh silakan. Wajib itu perkara yang dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Oke, betul, Masya Allah. Ya, Afra, betul ya. Wajib adalah kalau kita kerjakan kita dapat pahala, balasan kebaikan. Kalau kita tinggalkan kita berdosa. Oke. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa tanda kalau Allah itu menghendaki kebaikan yang banyak untuk kita? Ya. Pertanyaan kedua nih, apa tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan yang banyak untuk kita? Bisa jawab? Apa tadi, Kak? Apa tanda kalau Allah itu menghendaki kebaikan? Apa, Azra? Allah fasihkan dalam urusan agama. Ya, betul. Allah fakihkan ya, atau Allah kasih kemudahan untuk memahami ilmu agama ini dengan benar. Ya, itu ya. Ayo, pasang telinga baik-baik ya, supaya bisa jawab pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya. Buat ini kakak nanyanya buat Wisham ya. Wisham bisa dengar? Wisham tes bisa dengar Wisham? Wisham bisa dengar suara kakak Wisham? Kalau nggak bisa berarti Hilmi dulu deh. Hilmi bisa dengar suara kakak? Bisa, Kak. Oke. Tadi di alasan yang ketiga ya, Allah itu akan membuat perjalanan menuju surga itu perjalanan yang kayak gimana buat penuntut ilmu? Itu pertanyaannya. Allah akan membuat perjalanan menuju surga yang seperti apa bagi penuntut ilmu agama? Tahu? Apa tadi, Kak? Allah akan membuat perjalanan menuju surga. Nah, buat penuntut ilmu. Tapi perjalanan yang kayak gimana? Yang akan dikasih sama Allah? Tahu nggak? Hilmi, jawabannya. Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Ada yang tahu? Boleh jawab, bantuin. Kira-kira Allah akan membuat perjalanan menuju surga yang kayak gimana buat orang yang menuntut ilmu?
Kalau masih belum tahu, kakak kasih pilihan ABC ya. A. Membuat perjalanan yang susah. B. Membuat perjalanan yang nanjak. Atau C. Membuat perjalanan yang mudah. Nah, kira-kira ini udah dikasih tahu ABC-nya. Mau jawab apa, Hilmi? Yang C, Kak. Yang C, ya betul ya. Jadi Allah akan membuat perjalanan yang mudah buat menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu. Oke, lanjut. Ini soal hewan nih. Tadi kan ada yang disinggung tentang hewan sedikit ya. Ini pertanyaan buat siapa ya? Sudah. Wisham bisa dengar suara kakak? Wisham tes. Bisa, Kak. Oke, tadi ada dibacakan hadis tentang sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho kepada penuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang yang berilmu dimintain ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi. Sampai titik-titik juga memintakan ampun. Nah, titik-titik ini di dalam hadis adalah hewan. Nah, hewan apakah itu? Bisa jawab, Wisham? Hewan. Apa tadi, Kak? Kalau kita belajar ya ilmu, maka akan dimintain ampun semua penduduk langit dan bumi, bahkan sampai titik-titik. Nah, titik-titik ini hewan. Nah, jadi hewan ini juga memintakan ampun buat kita kalau kita mau menuntut ilmu. Nah, hewan apakah itu? Pertanyaan buat Wisham ya. Coba. Apa itu? Gampang lah ini. Jawab aja nggak apa-apa. Kalau salah ya. Apakah? Apanya yang apa? Hewannya, kakak nanya hewan apa yang ikut mendoakan kita kalau kita mau menuntut ilmu. Ikan. Apa? Ikan. Ikan. Ikan apa? Ikan paus. Ya, betul. Tapi bukan ikan paus ya. Judulnya ikan ya. Yang penting ikan yang berada di air ya. Namanya ikan ya pasti tempatnya di air ya. Jadi semua ikan yang ada di yang Allah ciptakan itu memintakan ampunan kepada orang yang berilmu. Itu ya Wisham ya. Jadi betul. Jawabannya ikan. Nah, lalu yang selanjutnya kakak pengen buat Safitri. Safitri, Nabi itu kan memiliki warisan yang dikasih ke semua umatnya. Pertanyaannya adalah apa warisan yang Nabi kasih? Safitri bisa dengar suara? Bisa ya? Ilmu kayaknya, Kak. Ilmu kayaknya, bener nggak tuh? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Iya betul. Jawabannya adalah ilmu. Harus yakin. Karena kenapa? Sebab ilmu merupakan sesuatu yang lebih berharga daripada dunia dan isinya. Kalau kita cuma mengejar harta, kita akan dibikin pusing. Coba kalau misalnya Safitri duitnya misalkan banyak ya, kayak ada 10 miliar nih duitnya Safitri. Tapi bingung naruh di mana ya, sampai nggak bisa tidur ya gara-gara punya uang. Tapi kalau kita tahu ilmunya ya kita akan dengan mudah, oh taruh aja di sini gitu ya. Terus pertanyaan terakhir nih karena sudah jam 5.
Oke. Pertanyaan ini bebas ya buat siapa aja. Ilmu yang seperti apa yang akan memberikan pahala yang terus-menerus tanpa putus? Ilmu yang seperti apa yang memberikan pahala terus-menerus tanpa putus? Ilmu yang bermanfaat. Ya, betul. Masya Allah. Terima kasih ya untuk Zura sudah menjawab dengan benar. Betul. Ilmu yang bermanfaat ya, yang akan menjadikan pahala buat kita terus-menerus. Ya, itulah sesi Bimlak sore ini ya, tentang 10 alasan kenapa kita harus rajin belajar menuntut ilmu. Mungkin setelah ini akan dilanjutkan sama Kak Asep. Asep masih ada, Kak Asep? Oke, Kak Asepnya sudah standby ya. Mungkin sekian itu materi dari kakak. Kurang lebih maaf, semoga ilmu kita bermanfaat dan semoga Allah senantiasa memberikan keinginan kita dalam menuntut ilmu. Oke, selanjutnya di ke Kak Asep ya. Tafadhol Kak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Kak Nuri sama adik-adik semua, kakak sambil ini ya, sambil dorong-dorong si Dede nih. Nggak apa-apa. Boleh. Kurang maksimal ya, atau gini ya mungkin ya, kakak ngisinya kita murojaah terkait materi yang pekan-pekan sebelumnya yang pernah dibahas dengan Kak Arifin ya. Iya boleh. Untuk nge-share via handphone bisa nggak ya Kak Nuri ya? Share via handphone sebentar, Ana jadiin antum ini dulu ya. Atau ini yang apa? Bentar ya. Bisa asal jadi co-host dulu sebentar. Oh. Coba bisa nggak? Udah muncul belum? Pilihan share screen-nya. Tadi. Coba. Share screen ya. Gimana kalau saya bisa? Aneh lupa naruh ini filenya. Oh. Coba Tadi anak WA ke antum ya, terkait file yang mau di-share. Oh, gitu, sebentar. Berarti Anda coba share screen dari sini aja apa gimana? Gimana kalau kayak gitu kan? Ya, nggak apa-apa, bisa. Biar lebih gampang. Sebentar. Share screen. Ya, kadang kalau di handphone itu agak ini ya. Gimana filenya itu? Belum pernah coba juga. Minggu lalu pernah nanya kan ke antumnya. Nah ya, Dek. Berarti sore ini yang tidak hadir ini ya Cep Rapi sama Fahri ya Kak? Ya, betul. Ya. Yang lainnya hadir ya, alhamdulillah. Gimana, udah muncul belum? Udah muncul Kak. Oke. Mungkin kurang di zoom ya.
Iya, siap. Sebentar. Syukron Kak Nur ya, syukron. Iya, Van. Bentar ya. Nah, Cukup? Cukup Kak Nur. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Adik-adik yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga kakak-kakak yang hadir, mohon maaf ya untuk kondisinya mungkin kakak kurang maksimal untuk mengisi di sore kali ini, tapi kakak mengajak kita semua, terutama adik-adik, kita merojaah kembali terkait materi tajwid yang pernah dibahas atau yang pernah kita pelajari bersama ya bareng Kak Arifin ya, dimana terakhir kan iklab ya kalau nggak salah. Iklab sebelumnya ada idgham bi gunah dan idgham bila gunah, kemudian ada gunah ya, kemudian ada mad tabi'i kalau nggak salah. Nah, di di layar yang sekarang ini, oh iya sebelumnya suara kakak terdengar nggak di di adik-adik? Kedengeran. Terdengar ya, alhamdulillah ya. Oke, semua ya terdengar ya. Nah, di di layar handphone atau laptopnya adik-adik dan kakak-kakak semua, sekarang nih ada potongan ayat Al-Baqarah dari ayat 5 sampai 25. Mungkin yang sekarang ke show adalah ayat 5 dan ayat 6 ya. Di ayat 5 yang paling atas, coba siapa dari adik-adik yang bisa menyebutkan hukum apa saja yang terdapat di ayat kelima ini ya. Kalau kakak pertama kasih surat Al-Baqarah ya, ayat 5. Di sini ada ulaika ala. Nah, ala ini masuknya hukum apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Hukum bacanya ya maksud kakak. Gimana? Hukum apa? Matobi. Syaratnya apa? Ada apa? Yang ala itu. Iya betul. Ya, itu ada apa itu namanya fathah bertemu alif. Fathah berdiri ya. Iya, fathah bertemu alif ya. Ala. Jadi hukum bacanya 2 harkat ya. Matobi ya, betul. Kemudian selanjutnya masih di ayat kelima ya. Itu ada hukum apa lagi? Siapa yang bisa? Sambil diingat ya materi sebelumnya. Dibuka buku catatannya juga tidak apa-apa ya. Kita merojaah supaya semakin semakin melekat ya. Bisa karena terbiasa gitu ya. Ada istilah seperti itu juga. Memang harus dipelajari terus-terus supaya kita lebih paham. Ada yang bisa menemukan setelah kata ala ini? Nih, hudam ada patah apa? Tanwin ya. Bertemu dengan huruf apa itu? Ayo, kelihatan kan? Biguna. Idgham apa? Biguna. Ya. Karena apa tadi syaratnya? Ada tanwin ya. Bertemu dengan huruf apa ini? Mim ya. Selain syaratnya tanwin, bisa juga apa? Ada yang bisa nyebutin? Nun sukun. Nun sukun atau nun apa? Nun mati ya. Oke, alhamdulillah. Setelah itu ada lagi? Hudam mir rabbihim. Nah, ada nun mati nih. Kira-kira ketemu siapa itu? Ketemu huruf apa itu?
dan bisa dihukumi bacaannya hukum Idgham bila gunnah. Aduh. apa idgham bila gunnah. Karena tadi ya nun mati atau tanwin ya. Dan di sini nun mati bertemu dengan huruf ro ya. Selain ro bisa juga lam ya. Hukumnya sama. Kemudian ada lagi enggak? Setelah mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terkait materi yang pernah yang sudah dipelajari ya. Ada lagi? Ada, Kak. Ada. Oke. Sekarang ayat ke-6. Yuk. Semua fokus ke ayat ke-6 ya. Nah, di awal aja sudah ada nih. Innalladzina kafaru. Ayo, siapa yang bisa atau yang ingat? Boleh dibantu ya disebutkan. Apa nih hukumnya nih? Innal. Oh, itu. Oh, guna tuh. Guna ya. Apa namanya? Cara bacanya ditahan 3 ketukan ya, 3 harkat ya. Innalladzina amanu. Maaf. Innalladzina kafaru. Nah, kafaru itu ada lagi nih. Apa? Coba siapa yang bisa? Kafaru. Ya. Ada apa? Ya. Iya didorong. Dorong. Sawah. Tobi ya. Oh iya, innal ladzina ya. Ladzina juga matobi ya. Ada kasroh ya. Bertemu apa namanya? Berhadapan dengan huruf ya di sukun ya. Ladzina. Kafaru juga sama ya, matobi ya. Ada domah dengan waw sukun ya. Oh, screen-nya nggak kelihatan lagi ya? Layarnya ya? Bentar Kak. Iya, siap. Didorong Abi. Didorong Abi. Gimana udah muncul? Oh, sudah muncul Kak Nuri. Alhamdulillah. Syukran ya. Di ayat ke-6 ini ada nggak mad tabi'i lainnya? So, siapa yang bisa nyebutin? Dari alaihim wa anzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Siapa ya? Coba kakak yang nanya deh ya. Isyam sudah hadir? Ya udah ya. Isyam? Ya, Kak. Kakak nanya ini ya, yang di ayat ke-6 ini ya, ada mad tabi'i lagi nggak nih? Yang di layarnya kelihatan kan ya? Iya, Kak. Ya kelihatan. Coba ada nih. Di mana nih yang termasuk hukum mad tabi'i? Am lam tungzirhum la yu'minun. yang la yu'minun. Alhamdulillah. Syukran ya Bisam ya. Mungkin lanjut ke ayat 7 ya Kak Nuri ya. Bentar. Di ayat ke-6 ini sudah ya. Tidak ada apa? Idgham. Benar nggak adik-adik, di ayat ke-6 ini tidak ada lagi idgham ya?
bigunah maupun bila gunah. Atau iklab, ada nggak? Ada tidak? Tidak ada ya. Kalau untuk materi ikhfa kan belum ya. Nanti mungkin ya. Jadi kita bahasnya yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Apaan Kanuri yang ayat 7 bisa digeser. Nah, syukran Kanuri. Sekarang ayat 7 ya adik-adik ya. Sekarang kakak nanya tadi bisa mudah siapa nih? Ilmi ya. Boleh kakak nanya ya. Di ayat 7 ini ada hukum apa yang kemarin kita bahas, maksudnya yang pernah dibahas sebelum-sebelumnya, baik idgham, iqlab, atau bi ya, atau idhar ya kalau nggak salah ya. Di ayat ke-7 ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Hilmi ada? Terlihat kan ya di layar ini? Kelihatan Kak. Kelihatan ya? Oke, alhamdulillah. Nih ada nggak nih dari awal surat awal ayat maksudnya. Khatamallahu ala ala ya. Ada apa? Matobi ya, yang ala qulubihim. Ala matobi'i. Terus kulu ada waw, sebelumnya ada domah. Kulu bihim. Matobi'i. Matobi'i. Sama ya, matobi ya. Kemudian di depannya ada lagi ala lagi. Wa ala sam'ihim. Wa alanya sama ya, ala wa ala sam'ihim. Matobi ya. Kemudian oke, syukron ya. Pertanyaannya yang lain. Siapa nih? Boleh nanya ke Sapitri. Selanjutnya masih di ayat ke-7 ya. Nih, ada lagi nih. Ada lagi nggak nih? Wa ala absarihim. Ini ketutup ya. Sapitri ada? Masih online? Masih ya ini? Terlihat nggak Sapitri ya di screen-nya? Di layarnya? Oke. Sapitri ada? Boleh kakak nanya, ini masih di ayat 7 ya? Iya. Iya. Nih, wa ala apa itu? Matobi'i. Iya. Terus setelahnya itu ada lagi nggak matobi'inya? Abasol itu matobi'i. Iya. Absarihim, karena ada huruf alif ya. Sebelumnya ada huruf fathah. Huruf apa? Ini ya, apa namanya? Tanda bacanya. Absarihim. Kemudian mana? Gisyawat. Nah, gisya itu sama ya. Ya. Nah, setelahnya watu itu apa ya hukumnya ya? Watu ada tanwin ya, bertemu dengan huruf apa itu?
ayam. Ayam. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Hukum bacanya apa ya? Boleh dibuka buku catatannya juga boleh. Silakan. Idgham bigunnah. Idgham bigunnah ya. Bigunnah. Karena bertemu huruf apa? Huruf waw ya. Wow. Betul, alhamdulillah. Isyawatu walahum azabun azim. Nah, bun azimnya hukumnya apa ya? Mata BI. Ya, azab matobi. Bun azim. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Ayo. Ya. Dibacanya jelas, berarti hukumnya apa? Bun azim. Idhar ya. Jahar. Idhar. Tuh. Skron ya. Kemudian lanjut mana ayat ke-8. Ayat ke-8 kakak nanya siapa? Afra ya. Di ayat ke-8 ini ada hukum apa aja nih? Wa minan nasi may yaqul. Bentar. Dadah. Afra, ada? Terlihat di layarnya? Kelihatan. Untuk ayat ke-8 ini kelihatan ya, alhamdulillah. Yuk, sekarang ayat ke-8 ini ada hukum bacaan tajwid. Apa aja nih yang dibaca sebelumnya ya? Yang waminun nasi, yang nasi itu guna musyaddada, yang mayakulu Udah. itu idgham bigunnah. Bigunnah karena bertemu dengan ya. Habis itu yang amanah, yang a-nya itu matobi'i, yang nanya itu guna musyaddada sama kayak matobi'i juga. Matobi juga ya. Aman. Kemudian Bila itu matobi'i, terus yang akhir itu yang a-nya itu matobi juga, yang wama, ma-nya itu juga, yang mu'minin, yang maknya matobi ya. Wama hum ya matobi'i. bimu ini Masya Allah. Oke, syukron ya. Itu ya, adik-adik semua juga dengar ya tadi yang langsung di sabu bersih satu ayat 8. Kemudian untuk ayat ke-9. Ayat ke-9 berarti kakak adanya Azura ya. Azura masih on. Masih Kak. Untuk di ayat 9 boleh disebutkan untuk hukum bacaan tajwidnya. Yukhadi'un Allah. Terlihat kan ya di handphone atau laptopnya atau kayak apa pakai handphone ya? Terlihat, sudah terlihat kan? Gimana? Apa? Kurang terdengar. Nama tabi'i. Yukhadi'una ya. Wallazina matabi'i. Amanu Matabi'i. 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 Mana? Wama
yakhda'una ya. Oh, wama ya. Yauna matobi'i. Da'una. Oh iya. Tabi'i. Kemudian Wama matobi'i. mana Yashuruna matobi'i. mutabi ya. Kakak nanya ini ya, syaratnya tadi yang disebutkan Azura yang mutabi tadi. Mana tadi? Wama yakhda'una. Nah, wamanya kan mutabi tadi. Kenapa disebut mutabi? Iya. Sebelum fathah. Karena alif sebelumnya fathah. Fathah ya. Terus yang tadi yakhda'una. Itu bukan Tahu alif. sebelumnya dhammah. Apa tuh? Ada doma? Iya. Yakhda'una. Ada huruf wawu sebelum Waw sukun sebelumnya dhammah. dhammah ya. Betul. Kemudian mana tadi? Wama yash'urun. Wamanya atau bi tadi ya. Ya. Betul, insyaallah. Sudah ya, ayat 9. Satu lagi ya, ayat ke-10. Semua udah di kakak ini ya, tanya ya. Satu lagi deh, ayat 10. Fi kulu bihim. Ada yang bisa sebutin? Fi kulu bihim. Semua udah ya, tapi nggak apa-apa sekarang yang bisa tolong di ini ya, dijawab ya, yang ayat ke-10. Fi qulubihim. Ada mad tabi'i kan? Fi ya. Qulubihim. Ada yang bisa sebutin di ayat ke-10? Mana aja yang mad tabi'i? Halo. Sudah paham semua ya? Ada nggak mad tabi'inya? Ibu. Mana tutupnya? Oke, adik-adik, ada untuk ayat 10? Ayat ke-10 maksudnya. Ada nggak mad tabi'inya? Siapa yang mau nyebutin? Atau kakak tanya lagi ya? Siapa nih? Muter lagi berarti ke Wisham ya? Wisham? Atau Hilmi? Ada? Terdengar nggak suara kakak ya?
Hisham Hilmi. Sapitri ada? Halo? Atau bagai Kapra, Azura ada? Ada yang mau bantu nyebutin di ayat ke-10 ini? Ayat 10 Kak. Oh, iya boleh, ayat 10. Mana? Semuanya. Boleh, tapi pelan ya. Bareng. Iya, Di yang Fitri. mata BI ya. Ada huruf apa? Ada tanda baca Allah ya sebelum huruf ya. Oke, good. Terus yang Kulu, yang lu-nya itu matobi'i juga. Juga ya. Ada tanda baca rumah ya. Rumah sebelum mau kemudian. Terus yang faza, yang za-nya itu matobi'i. Ini karena ada huruf alif dan fathah ya. Ya, Dahumullah. yang Allahnya itu matobi'i juga. Kemudian marodau lahum. Marodau walahum itu idgham bigunnah. Kenapa? Karena itu tanwin bertemu dengan huruf mim. Dengan huruf Mim. wow ya. Jadi wow. Marodau. Iya, wow. Tanwin bertemu dengan huruf wow. Bila guna ya. Biguna apa? Biguna. Biguna. Kemudian azabun. Yang azabu itu yang za-nya itu matobi'i. Bun alimun itu idhar. Bun ali. Kenapa idhar? Iya. Terus yang limnya itu matobi'i juga. Yang bima, yang maknya itu matobi'i. Yang kanu itu matobi'i. Yakribun. Bunnya itu matobi'i. Bun. Karena di akhir surat biasanya seperti ada di sukun ya. Untuk ini apa tadi ada bun alim. Bun alim idhar kan? Apa tadi syaratnya? Nggak boleh tanya. Tanwin bertemu Boleh dengan huruf bertemu dengan huruf idhar ya, huruf alif ya. Iya. Maka hukumnya dibaca jelas ya, idhar. Iya. Oke. Syukran jazakallah khair. Jazakallah khair untuk untuk adik-adik semua juga. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan dari murojaah sore ini. Boleh ya diskusi sebentar. Yang masih masih bingung atau mungkin belum paham, boleh ya. Nanti di sini bisa dibahas bareng. Ada yang ingin bertanya? Insya Allah sudah ini ya, sudah sudah lebih paham lagi ya. Mungkin yang di buku catatannya terlewat ditambahkan bila ada yang belum tercatat supaya nambah nambah untuk pengetahuannya atau nambah terkait pemahamannya ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari sore hari ini. Semoga bisa berkah ya ilmunya, kemudian bisa menjadikan kegiatan menuntut ilmu sore ini bisa menjadi amal jariah, amal pemberat di yaumil hisab kelak. Bila memang tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin dari kakak
sekian ya adik-adik ya dan Kak Nuri. Syukran jazakallahu khair. Kakak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kembalikan ke Kak Nuri. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Syukran jazakallah khair kepada Kak Asep ya yang sudah memberikan materi soal apa tadi, mengulang materi yang sebelumnya yang beberapa minggu yang lalu sama Kak Arifin. Semoga adik-adik sekalian masih pada ingat, masih sering diamalkan supaya itu menjadi amalan kebaikan buat kita semua ya, buat kalian adik-adik supaya baca Al-Qur'annya lebih terarah lagi, terus buat Kak Asep, buat Kak Arifin, buat kakak dan semuanya juga bisa mendapatkan pahala atas amalan kita, yakni memperbaiki bacaan Al-Quran kita atau memperbaiki bacaan yang mungkin banyak salahnya atau banyak kelirunya, seperti itu ya. Oke, insya Allah materinya sudah selesai dari kakak, dari Kak Asep juga sudah selesai. Sudah. Ya sudah selesai, dan untuk sesi kali ini mungkin kita selesai lebih awal ya untuk persiapan sholat maghrib. Kakak ucapkan syukran jazakallahu khair kepada adik-adik sekalian dan Kak Asep yang sudah mengisi materi sore ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan dan keimanan yang jauh lebih baik lagi dari hari ini ya. Oke, kakak, begitu juga dari Kak Asep. Mohon maaf kalau misalkan ada keliru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah semua.